Pada kesempatan ini, cerita hitam official akan menceritakan sebuah kisah seorang anak yang masih berumur 10 tahun yang meninggal dikarenakan kelalaian orang tuanya. Namanya Glovi Ayu Kumala. Dia adalah asli orang Cina Jawa. Ibunya adalah orang Cina dan ayahnya Jawa Indonesia dan seorang direktur di salah satu perusahaan. Sudah lama Glovi tanya ke saya, kenapa Kak Fing Ho belum menjadikan kisahnya sebagai konten YouTube saya? Jadi saya bilang ke dia bahwa saya sedang sibuk, jadi belum sempat mau bikin konten animasi tentang dia. Rencana sih saya mau taruh dia di sebuah boneka atau manekin, tapi si Glovinya tidak mau. Dia bilang tidak bebas kalau mau ditaruh di boneka. Jadi sekarang dia menjadi teman makhluk astral saya. Oke, kita lanjut lagi ke cerita tentang semasa hidupnya si Glovi ini ya. Check it out. Pada suatu hari, di sebuah desa di Jawa Timur, terdapat satu keluarga yang sangat rukun. Anggap saja nama bapak tersebut Pak Andi. Dia bekerja di salah satu perusahaan terbesar di daerahnya. Sedangkan istrinya, sebut saja Ibu Ling, sebagai ibu rumah tangga yang baik dan peramah. Mereka berdua memiliki seorang putri yang sangat cantik dan menawan bernama Glovi Ayu Kumalasari. Dia lahir pada tanggal 12 Oktober 1969 dan dia sering dipanggil dengan sebutan Glovi. Suatu ketika, ayah Glovi pergi bekerja dan ayahnya pun mengantar Glovi untuk berangkat ke sekolahnya. Seberangkatnya mereka berdua, Ibu Glovi sedang membereskan rumah dengan sendirinya. Karena Ibu Glovi yang mengidap penyakit TBC dan asma yang sangat parah, penyakitnya pun kambuh seketika. Dikarenakan Ibu Glovi sedang sendiri di rumah, jadi bagaimana lagi? Tidak ada yang bisa membantunya. Ibunya pun mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan rasa sesak yang tak tertahankan. Dia pun pingsan dan tergeletak di lantai area dapur. Setelah kurang lebih 6 jam, ibunya Glovi terbaring lemah di lantai. Glovi pun pulang dari sekolah dan mendapati ibunya yang tidak sadarkan diri tersebut. Glovi pun berteriak memanggil ibunya dan betapa kagetnya dia mendapati ibunya yang terbaring lemah. "Ama, Ama, bangun Ama, kenapa tidur di sini?" Dan betapa kagetnya dia setelah membaringkan badan ibunya tersebut yang berisi darah di mulutnya. Glovi pun berteriak, minta tolong, tapi apa daya, tidak ada yang menolongnya. Beruntung sekali, ada seorang pria yang lewat di depan rumahnya. Akhirnya, pria itu membantu Glovi dan membawa ibunya ke klinik terdekat. Setelah beberapa jam, ayah Glovi yang mengetahui kejadian tersebut langsung datang ke klinik tersebut. Dengan tergesa-gesanya, dia pun langsung masuk ke ruangan itu dan langsung menanyakan keadaan ibunya tersebut. Glovi pun tak sanggup menahan air mata yang dia pendam dalam hatinya. Dia pun hanya menceritakan apa yang dia ketahui. Mendengar hal itu, ayah Glovi pun menangis tak hentinya sambil memeluk istrinya yang terbaring lemah. "Ibu, bangun ibu," kata ayah Glovi sambil menangis. Setelah mendengar hal itu, Ibu Glovi yang dalam keadaan koma pun akhirnya sadarkan diri. Ibunya pun hanya bisa berbicara dengan 1-2 kata saja. Beberapa hari pun berlalu. Keadaan Ibu Glovi masih saja kurang membaik. Operasi pun sudah dilakukan, tapi apa daya, semua itu sia-sia. Sudah 3 minggu beliau dirawat di sana, tapi kali ini kehendak Yang Maha Kuasa lain. Ibu Glovi pun meninggal dunia pada saat itu. Tangisan dari Glovi dan ayahnya pun tak tertahankan. Ibunya pun dimakamkan di pemakaman umum di daerahnya. Glovi masih menangis setiap hari sembari mengingat ibunya yang telah pergi meninggalkan sana keluarganya. 2 bulan kemudian telah berlalu.
Glovi dan ayahnya pun semakin hari semakin tidak akrab saja. Ayahnya juga semakin sibuk dengan urusan pekerjaannya yang sangat padat. Glovi semakin tak terurus dan kurang perhatian dari ayahnya. Ketika sakit, dia cuma ditemani oleh pembantunya dan dirawat oleh pembantu baru yang diutus ayahnya untuk beres-beres rumah. Pada suatu hari, ayah Glovi ingin bicara empat mata dengannya. Glovi pun dipanggil oleh ayahnya untuk turun dari kamar atas menuju ruang tamu. "Ada apa ayah memanggilku?" kata Glovi dengan rasa penasaran. "Kamu duduk dulu, nak. Ada yang ayah ingin bicarakan ke kamu," ucap ayah Glovi dengan nada serius. Glovi pun merasa penasaran apa yang akan ayahnya katakan padanya. "Jadi begini, nak. Sudah 3 bulan ibu kamu pergi meninggalkan ayah dan kamu. Jadi, ayah pengen nikah lagi dengan wanita pilihan ayah. Apakah kamu setuju kalau ayah nikah lagi?" Betapa kagetnya Glovi mendengar kata-kata tersebut yang keluar dari mulut ayahnya sendiri. Glovi bersikeras untuk tidak mengizinkan ayahnya menikah lagi. "Aku tidak mau ayah menikah lagi dengan wanita lain, biarpun dia lebih dari ibu aku sendiri." Ayahnya Glovi pun terus memaksa agar Glovi mau bersedia kalau dirinya mau menikah lagi. Glovi pun langsung pergi meninggalkan ayahnya di ruang tamu. Keesokan harinya, ayah Glovi memutuskan untuk memindahkan Glovi ke sekolah barunya. Tapi Glovi bersikeras untuk tidak dipindahkan ke sekolah barunya tersebut. Dia menangis di kamarnya sembari memegang foto ibunya. Setelah 2 hari ayah Glovi tidak pulang ke rumahnya, Glovi merasa ada yang akan terjadi. Suara mobil pun terdengar di halaman rumah. Dan tak lama kemudian, keluarlah seorang laki-laki berjas hitam dan perempuan yang menggunakan kebaya. Glovi pun sangat kaget melihat bahwa ayahnya ternyata sudah menikah dengan wanita yang ayahnya bilang waktu itu. Glovi menangis melihat kejadian tersebut. Dia pun berlari lewat pintu belakang. Ayahnya pun mengejar Glovi sambil memanggil namanya. "Nak, Glovi, kemari, jangan lari. Ayah mau bicara sesuatu ke kamu, nak." Tapi Glovi masih saja berlari menuju gedung tua yang ada di sekitaran kompleks rumahnya tersebut. Dia masuk ke dalam gedung dan berlari ke atas gedung dengan cara menaiki tangga yang sudah lama dan licin. Ayahnya terus berlari sembari memanggil nama anaknya tersebut. Tapi apalah daya, kemalangan pun dirasakan oleh gadis ini. Dia pun terpeleset, sehingga ia jatuh tergelincir dari lantai 3 gedung itu. Kepalanya yang mendarat duluan menyebabkan kepala bagian kanannya pecah dan mengeluarkan banyak darah, dan dia pun mati di tempat. Ayahnya hanya bisa berteriak kencang dan menangis melihat kejadian ini. Itu hanya sia-sia saja. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Mau bagaimana lagi? Glovi pun sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi pihak dari rumah sakit mengatakan bahwa beliau telah meninggal dunia. Tangisan pecah dan rasa penyesalan timbul dari ayahnya. Tapi apalah daya, Glovi sudah tenang di sana dan sudah bertemu dengan ibunya. Glovi masih merindukan sosok ayahnya. Dia pun menjadi sosok hantu anak kecil, memakai gaun putih dan membawa boneka beruang kesayangannya. Kadang dia melihatkan wujudnya dengan begitu seram, dengan darah yang masih menempel di kepalanya. Tapi kadang dia terlihat cantik dan imut dengan senyuman yang tipis. Jadi, pesan saya di sini, marilah kita sebagai orang tua jangan lalai dalam mengurus anak. Anak-anak kita juga perlu bimbingan dan support dari orang tuanya. Janganlah kita paksa kehendak agar anak kita menuruti semua kemauan kita, karena mereka juga mempunyai kehendak dan pendapat mereka masing-masing. Sayangilah buah hati kita seperti mereka menyayangi orang tua mereka sendiri. Oh ya teman-teman, singkat cerita ini saya ambil dari kisah nyata yang pernah saya dapati dari sosok perempuan bernama Glovi Ayu Kumalasari, di mana kisah ini diceritakan secara langsung dari sosok perempuan ini secara batin. Dia mengisahkan semua keluh kesah dia selama 10 tahun menjadi manusia. Demikian cerita ini. Selalu ingat dukung channel aku ya. Ingat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.